Geger jagat maya dengan kemunculan mantan suami Marissa Icha bernama Saiful Safir. Lalu bicara belak-belakan soal rencananya menggugat harta Gonogini hingga membongkar alasan dirinya menggugat cerai Marissa Icha ke Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang dalam prahara rumah tangga mereka pada tahun 2019. Lantas, benarkah satu unit rumah yang kini ditempati Icha menjadi salah satu harta Gonogini yang diduga Saiful tersebut? Aksi heboh Saiful yang muncul di kubu Dodi Sudrajat lawan tanding Faisal kubu Marissa Icha. Benarkah ada niat Saiful untuk naikkan pamor dengan pansos alias panjat sosial? Apa pesan Saiful kepada Marissa Icha, mantan istrinya? Benarkah menurut Saiful justru Marissa Icha lah yang pansos melalui kubu Faisal? Di sisi lain, pihak Dodi Sudrajat tiba-tiba curhat kangen bertemu cucunya Galaskai di tengah bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan oleh Faisal. Lantas benarkah Dodi menuding Faisal menutup akses untuk dirinya bertemu dengan sang cucu? Benarkah Dodi semakin gencar dalam rencananya memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh mantan suami Marissa Icha bernama Saiful Safir tiba-tiba muncul dan angkat bicara. Kemunculannya mencuri perhatian netizen hingga menjadi gempar. Saiful Safir tiba-tiba bicara soal harta Gonogini dengan berencana menggugat Marissa Icha soal harta Gonogini pasca perceraian mereka yang terjadi di tahun 2019. Harta Gonogini yang diakui Saiful tersebut adalah ia klaim salah satunya berupa satu unit rumah yang kini ditempati Marissa Icha dengan anaknya dan juga ibundanya. Alasan itulah yang membuat Saiful merasa gerah saat melihat Icha selama ini sibuk ikut campur dalam masalah dua besan Faisal versus Dodi Sudrajat merebut hak asuh atas Galaskai cucu mereka. Jadi saya di sini lebih kepada urusan pribadi dengan Marissa yang menurut saya nggak perlulah terlalu rajin ngurusin urusan Pak Dodi sama Pak Haji Faisal, sementara dia sendiri ada urusan pribadi yang dia belum selesaikan dengan saya. Pada saat saya menikah dulu kan sempat saya ada bangun satu rumah dan yang sampai sekarang ini ditinggalin sama Marissa, anaknya dan ibunya gitu. Setelah gugatan cerai saya dikabulkan sama Pengadilan 3 Raksa 2019 yang lalu, harusnya kan saya langsung mengajukan lagi gugatan Gonogini. Ya, tapi karena saya masih kasihan lah sama mereka. Kalau saya gugat mereka mau tinggal di mana waktu itu? Ya kan, biar gimana pun dia juga punya anak. Akhirnya sampai 2 bulan kemarin lah ya, terakhir saya mencoba untuk bicara secara pribadi, tapi jawaban dari Marissa ini yang benar nggak bisa saya terima. Jadi tudingannya dia itu bahwa saya
tidak bawa apa-apa pada saat menikah sama dia. Lalu hidup dari mana? Dengan gaya hidupnya dia seperti itu, mungkin nggak? Saiful, mantan suami Marissa Icha, juga membongkar prahara rumah tangganya dulu dengan Marissa Icha. Ia juga menegaskan bahwa dirinya lah yang menggugat cerai, bukan Marissa Icha yang meninggalkan Saiful kala itu, seperti yang dikoar-koar mantan istrinya itu. Saiful pun mengungkap 3 alasan dirinya ketika itu menggugat cerai Marissa Icha yang ia tuangkan dalam gugatan cerai pada tahun 2019 ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, yaitu pertama, beda prinsip. Kedua, Marissa Icha selalu menuntut di luar batas kemampuan Saiful. Dan ketiga, Marissa Icha sering keluar rumah tanpa izin. Melalui sosial media, Marissa Icha seakan hendak membela diri atas pernyataan mantan suaminya dengan menulis sebagai berikut. Dari awal saat aku mengenalmu, tidak pernah terfikir sesuatu yang buruk tentang dirimu. Gak pernah kusangka sampai seperti ini. Kuanggap semua anak-anakmu seperti anak-anakku sendiri. Kusayangi keluargamu, kedua orang tuamu, bahkan kasih sayangku terhadap orang tuamu kuberikan lebih daripada kasih sayangku kepada orang tuaku sendiri. Aku bertemu kamu saat kamu jatuh. Kita berlari bersama-sama mengubah segalanya. Sudah berusaha aku berikan sebisa mungkin menjadi istri terbaik untukmu. Namun aku selalu salah di matamu. Tidak pernah ada satu laki-laki kubiarkan masuk. Kujaga hatiku untuk kamu, kujaga badanku hanya untuk suamiku. Kujaga baik-baik nama baik suamiku. Kujaga baik-baik kerusakan rumah tangga kita, bahkan sekalipun mukaku harus babak belur, tidak pernah kuceritakan. Saya menggugat di Pengadilan Tiga Raksa. Jadi di sini jelas sekali bahwa isi dari gugatan saya itu, ini saya bacakan ya. Antara pemohon dan termohon selalu berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga. Kedua, termohon terlalu menuntut nafkah di luar kemampuan pemohon. Jadi kalau dia minta sesuatu, pada saat itu saya belum bisa berikan, dia bikin masalah, bikin ulah. Akhirnya kita ribut, dia pergi keluar, handphone dimatikan segala macam. Dan itu sering berulang-ulang. Dan yang ketiga, termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin suami saya maksudnya. Dan yang terakhir, termohon sudah tidak taat. Pasca mantan suami Marissa Icha muncul dan permasalahkan harta Gonogini, benarkah Saiful juga membantah hendak pansos dengan muncul di kubu Dodi Sudrajat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger aksi mantan suami Marissa Icha bernama Saiful Safir muncul dan mempersoalkan harta Gonogini yang diklaimnya masih dikuasai Marissa Icha. Tak kalah geger dengan posisinya yang berada di kubu Dodi Sudrajat, di mana berseberangan dengan kubu Marissa Icha yaitu Faisal. Namun pihak Saiful Safir membantah atas tudingan yang dialamatkan kepada dirinya bahwa ia memiliki kaitan dengan masalah Dodi Sudrajat versus Faisal, karena secara mengejutkan Saiful justru meminta Marissa Icha tidak ikut campur dalam persoalan dua besan tersebut. Tak hanya itu,
Pihak Saiful juga membantah tudingan netizen bahwa dirinya muncul di kubu Dodi untuk panjat sosial alias pansos alias numpang tenar. Menanggapi tudingan pansos gitu ya. Sebenarnya kayaknya lebih tepat pansos itu ditujukan kepada Marissa Icha. Iya, karena buat saya adalah saya kalau mau tujuan pansos, saya untuk update atau posting aja 6 bulan sekali pada. Sementara kalau kita pansus kan harus rajin itu seperti Marissa, apapun dia selalu update untuk mencari simpati masyarakat gitu ya. Ya buat saya sih nggak perlu saya tanggapi lah, karena mereka ini kan cuman bisa melihat dari satu sisi aja. Mereka tidak melihat dari sisi yang lain gitu. Jadi buat saya nggak terlalu jadi beban pikiran. Saya tidak ada sama sekali kepentingan dan keterkaitan dengan masalah yang sekarang ini lagi kita sama-sama tahu ya, lagi viral antara Pak Dodi dengan pihak Pak Faisal. Saya lebih ke Marissa Icha karena saya ada urusan pribadi yang sampai hari ini belum terselesaikan. Cuman karena memang saya dengan Pak Dodi ini kan satu kuasa hukum sama-sama dengan Bang Farhad. Jadi banyak sekali tudingan-tudingan yang berdatangan dengan munculnya saya dengan tujuan apa seperti itu kan. Jadi dari kemarin saya tidak pernah menjawab komentar-komentar dari netizen. Jadi saya di sini lebih kepada urusan pribadi dengan Marissa. Bantah pansos melalui kubu Dodi Sudrajat, Saiful justru mengirim pesan tegas kepada mantan istrinya agar tidak ikut pansos melalui kubu Faisal dalam prahara perebutan hak asuh atas cucu mereka Galaskai. Seakan menanggapi pernyataan sang mantan suami, Marissa Icha melalui akun sosial medianya menulis curahan hatinya sebagai berikut. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ampunilah jika hamba sudah terpancing dan jadi mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak hamba katakan. Maafkan hamba jika hamba terpancing menjadi sombong dan ria. Maafkan hamba ya Allah. Ampuni segala kehilafan hamba ya Allah. Hamba hanya manusia biasa ya Allah, yang sedikit bisa terpancing keadaan ya Allah. Semoga Engkau tunjukkan selalu hamba jalan yang lurus, bukan jalan yang Engkau murkai. Amin. Saya cuma minta Marissa Icha ini nggak perlu lah ngurusin urusannya Haji Faisal, Pak Dodi gitu, nggak perlu komentar-komentar dengan itu gitu, karena dia kan juga bukan siapa-siapa, dia bukan keluarga, iya kan? Cuman mengaku sebagai kerabatnya Vanessa, betul mungkin temannya. Tapi kan nggak perlu sampai seperti itu, nggak perlu pencitraan lah buat saya. Heboh, suami Marissa Icha bantah pansos muncul di kubu Dodi Sudrajat. Seperti apa kehebohan curahan hati Dodi Sudrajat yang mengaku kangen dengan cucunya Galaskai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh, suami Marissa Icha bantah pansos muncul di kubu Dodi Sudrajat. Lebih heboh lagi, curahan hati Dodi Sudrajat yang menyatakan sangat kangen dengan Galaskai cucunya. Apa daya, rasa kangen Dodi untuk bertemu Gala tak bisa terpenuhi karena diakuinya aksesnya untuk bertemu sang cucu ditutup oleh pihak Faisal.
Karena akses yang belum dibuka oleh Haji Faisal, Dodi mengaku keinginannya untuk mengajak Gala jalan-jalan ke tempat wisata hingga ziarah ke makam ibundanya bersama Dodi belum bisa terwujud. Lantas, seperti apa tanggapan Faisal atas jeritan hati kakek Gala Sky tersebut? Kangen banget, pingin ketemu, pingin ngajak jalan, pingin ngajak Gala itu ke, ya kalau di dalam kota biasanya kan ya ke Ancol, ya ke mall, terus ajak ziarah ke makam mamahnya, ke neneknya, istri Dedi, ya. Terus ke ke ayah Dedi, pengen ajak ziarah aja gitu. Dan sampai sekarang belum terwujud. Kemarin aja setelah Dedi datang ke sana dengan Bang Jamal untuk bawa Gala ke Ancol aja tuh tidak diizinkan gitu. Tidak diizinkan. Semenjak itu Dedi jadi udah hopeless gitu ya, males juga gitu ya. Udah datang ke sana tapi nggak diizinkan. Padahal kan Dedi kan kakeknya. Puncaknya yang pada saat itu Dedi datang aja tuh ke rumah Pak Faisal dan Dedi minta izin aja sampai sebegitu susahnya ya. Dan terjadi juga perdebatan di situ. Kok seperti ini gitu ya, kok Dedi tuh kayak seperti orang lain gitu, seperti nggak percaya gitu. Tidak perlulah saya tanggapi semua persoalan. Kalau saya tanggapi semua persoalan ini udah melebar kemana-mana. Persoalan udah melebar kemana-mana, bukanlah persoalan ini tambah selesai, tetapi tambah carut marut persoalan ini. Saya tetap pada pendirian saya, pada sikap saya, bahwa apa yang bisa saya lakukan yang terbaik buat seseorang ataupun buat orang lain akan saya lakukan, apalagi kepada cucu saya. Ya. Jadi saya tidak terpengaruh dengan omongan orang, tidak terpengaruh dengan status orang. Saya tetap seperti yang saya sampaikan tadi, berbuat baik kepada cucu saya Gala. Jangankan kepada cucu saya, kepada orang lain pun saya kalau bisa berbuat baik akan saya berbuat baik. Dan saya tidak akan pernah mengganggu kehidupan orang. Tak hanya itu, Dodi Sudrajat juga masih dalam pendiriannya. Berdasarkan wasiat almarhumah Vanessa Angel melalui Profesor Bambang, hendak memindahkan makam almarhumah Vanessa disatukan dengan makam ibundanya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Benarkah pihak Dodi sudah mengurus semua persyaratan melalui kuasa hukumnya? Benarkah pihak Dodi juga tidak membutuhkan izin dari besannya, Faisal, untuk memindahkan makam istri almarhum Bibi tersebut? Sudah mulai ya on proses lah. Insya Allah kita rencana sih sekitar bulan-bulan November lah. Itu udah bisa kita pindahin lah. Sementara diurus semua. Nggak terlalu berat-berat amat juga kok. Kalau di Perda 03 tahun 2007, kemudian Pergub 156 tahun 2007 itu kan cuma hanya berapa poin aja, tuh berapa prasyarat aja yang kemudian kita harus urus itu. Yang paling terpenting adalah dari pihak ke makam yang lama, yang saat ini itu ada izinnya untuk kemudian bisa menggali dan memindahkan ke Karet Bifak. Dan sudah ada tempatnya, kita juga udah koordinasi di sana kan, sudah ada kuburan mamanya kan, jadi kemudian itu bisa ditumpangin aja. Dan kebetulan kan persyaratannya itu sekitar 3 tahun kan kalau di Karet Bifak itu, yang udah lebih 2013 lalu kan, udah ada izin semua. Kalau pihak besan sih sebetulnya nggak perlu izin dari mereka, karena kan bukan makam anaknya yang dipindahkan kan, tapi kan makam mayat dari Vanessa Angel yang bapaknya adalah Dodi Sudrajat, juga ada keluarga besarnya, dan keluarga besarnya juga sudah mengadakan rapat untuk memutuskan dan semua sepakat bahwa sesuai dengan wasiat dari almarhumah Vanessa Angel, bahwasanya beliau suatu ketika kalau sudah tidak ada umur lagi itu ingin dimakamkan satu lahat dengan ibunya, maka kemudian itu disepakati untuk nanti akan dipindahkan. Masalah makam Dedi nggak mau berkomentar lagi, jangan hanya nanti jadi akan digoreng-goreng lagi. Kita tunggu aja lah beritanya masalah makam.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.